Inter Milan merekrut Simone Inzaghi pada tahun 2021. Juru taktik asal Italia tersebut baru saja memperpanjang kontraknya hingga Juni 2025 mendatang. Oleh karena itu, ia ditanya apakah ia ingin meniru Guardiola dan Klopp yang bertahan di klub selama bertahun-tahun. Simone Inzaghi pun menegaskan keinginannya untuk bertahan lama di Inter Milan. Sebelumnya, Inzaghi sendiri memang cukup sering dikaitkan dengan isu pemecatan. Namun semakin kencang isu tersebut justru membuat sang pelatih terpacu untuk terus bekerja keras. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Lisandro Martinez tampaknya tidak akan lama lagi akan comeback di skuad Setan Merah. Manchester Evening News melaporkan bahwa Martinez sudah ikut berlatih bersama skuad Setan Merah. Alhasil, ini menjadi indikasi bahwa sang bek tidak lama lagi akan kembali turun membela Manchester United. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Martinez diperkirakan butuh waktu beberapa pekan lagi sebelum fit bermain untuk tim utama MU. Ia dilaporkan bisa tampil membela Setan Merah paling cepat di akhir Desember nanti. Chelsea telah membuat banyak orang bingung dengan belanja pemain mereka yang mewah sejak pemilik baru datang. The Blues dilaporkan telah menghabiskan lebih dari 1 miliar pound sterling untuk pemain-pemain baru dengan sebagian besar pemain berusia di bawah 25 tahun. Kini dilansir dari tim Talk, setidaknya ada 7 pemain yang berpotensi meninggalkan Chelsea di bulan Januari setelah mendapatkan restu dari Mauricio Pochettino. Dengan dukungan dari pemilik klub, pelatih asal Argentina tersebut dapat menyegarkan skuadnya dengan membangun proyek untuk musim depan. Chelsea dilaporkan tak tertarik untuk memulangkan striker mereka, Romelu Lukaku, di bursa transfer Januari mendatang. Di bawah polesan manajer Jose Mourinho, Lukaku menunjukkan statistik yang jauh lebih baik dari yang dia pertontonkan ketika berbaju Inter Milan pada musim lalu. Banyak yang menilai Chelsea akan memulangkan Lukaku seiring kebutuhan mereka akan sosok penyerang tengah di paruh kedua musim nanti. Akan tetapi menurut laporan terbaru, tampaknya manajer Mauricio Pochettino menutup rapat-rapat pintu kepulangan mantan penyerang Manchester United tersebut. Nasib Jadon Sancho bersama Manchester United belum pasti pasca konfliknya dengan sang manajer Erik ten Hag. Keputusan untuk memarkir Sancho lantas membuka spekulasi soal peluang United melego Sancho. Beberapa tim disebut mulai memanfaatkan momen tersebut untuk membawa Sancho keluar, satu di antaranya adalah Barcelona. Dilansir dari Sport, awalnya Barcelona diklaim ingin menukar Sancho dengan Rafinha. Namun laporan terbaru dari Mundo Deportivo menyebut bahwa El Barca sama sekali tak tertarik memberikan Rafinha untuk Sancho. Penolakan tersebut juga diyakini berasal dari sang pelatih, Xavi Hernandez. Dua bintang sepak bola Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi direncanakan kembali berjumpa pada Februari mendatang. Inter Miami akan berjumpa dengan dua klub asal Arab Saudi yang dijadwalkan pada 29 Januari 2024. Turnamen ini dinamakan dengan Riyadh Season Cup. Sebelumnya, kedua pemain tersebut melakoni pertemuan pertamanya pada final Liga Champions musim 2008-2009. Secara total mereka telah berjumpa sebanyak 34 kali dengan berbeda klub yang telah dibelanya. Tottenham Hotspur dikabarkan menjadi klub terdepan untuk mendapatkan tanda tangan pemain tengah Manchester City, Calvin Phillips. Dilansir dari Gazzetta dello Sport, Tottenham Hotspur dilaporkan sangat tertarik untuk mendatangkan Calvin Phillips. Pemain internasional Inggris itu hanya memiliki sedikit waktu bermain di bawah arahan Pep Guardiola dan ia memiliki kesempatan untuk meninggalkan klub pada musim panas. Tottenham Hotspur ingin mendatangkan pemain berusia 27 tahun tersebut dengan kesepakatan pinjaman selama setengah musim. Real Madrid mendatangkan Kepa Arrizabalaga dengan status pinjaman di awal musim setelah cedera yang menimpa Thibaut Courtois. Namun sepertinya mereka tidak akan mempertahankannya untuk jangka panjang karena adanya ketidakcocokan harga dengan Chelsea. Sementara itu, Kepa Arrizabalaga sudah tidak memiliki masa depan di Stamford Bridge. Kini sebuah laporan dari Defensa Central mengklaim bahwa Chelsea siap melepas kiper internasional Spanyol tersebut. Mereka dilaporkan akan menjualnya senilai 30 juta euro ke mantan klubnya Athletic Bilbao pada musim panas tahun depan. Arsenal bertandang ke markas PSV Eindhoven dalam pertandingan terakhir fase grup Liga Champions. Hasilnya, laga tersebut berakhir imbang 1-1.
Arsenal tampak kesulitan menghadapi tuan rumah di awal pertandingan. PSV tampil lebih mendominasi dalam menguasai bola. Meski begitu, Arsenal berhasil membuka keunggulan lebih dulu pada menit 42 melalui Eddie Nketiah. Di babak kedua, PSV mencoba mencetak gol balasan. Upaya mereka berbuah hasil pada menit ke-50 melalui Jorbe Vertessen. Skor imbang 1-1 bertahan hingga laga usai. Hasil imbang membuat Arsenal menutup fase grup dengan koleksi 13 poin. Mereka finish di posisi teratas grup B dan lolos ke fase gugur. Real Madrid bertandang ke markas Union Berlin pada laga lanjutan fase grup Liga Champions. Bermain di Stadion Olimpiade Berlin, pasukan Carlo Ancelotti kebobolan lebih dulu di menit 45+1 melalui Kevin Volland. Di menit 61, Real Madrid berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 berkat gol Joselu. 11 menit kemudian, Joselu kembali menjebol gawang tuan rumah dan membawa Madrid berbalik unggul. Union Berlin menyamakan kedudukan di menit 85 melalui Alex Kral. Namun 4 menit kemudian, gol Dani Ceballos memastikan laga berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan Real Madrid. Inter Milan menghadapi Real Sociedad pada pertandingan ke-6 fase grup Liga Champions. Bermain di Giuseppe Meazza Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, Inter tampil mendominasi di babak pertama. Anak asuh Simone Inzaghi bisa menciptakan sejumlah peluang. Tekanan dihadirkan Inter sejak awal laga. 2 peluang beruntun didapat lewat Davide Fratesi dan Hakan Calhanoglu. Namun hingga turun minum, serangan mereka belum membuahkan hasil. Di babak kedua, Inter terus melancarkan serangan. Namun rapatnya pertahanan tim tamu membuat laga harus berakhir imbang 0-0. Manchester United menjamu Bayern Munchen pada laga lanjutan fase grup Liga Champions. Bermain di Old Trafford, Setan Merah cukup kerepotan menahan gempuran tim tamu. Meski begitu, hingga turun minum tak ada gol tercipta dari kedua tim. Di babak kedua, usaha Bayern menjebol gawang United akhirnya membuahkan hasil. Kingsley Coman mencetak gol di menit 70 yang sekaligus menjadi satu-satunya gol yang tercipta di laga ini. Berkat hasil ini, Manchester United harus puas finish sebagai juru kunci grup A dengan 4 poin. Sementara Bayern Munchen menjadi juara grup A dengan perolehan 16 poin.